Yang kedua ini, yang divine madness, kegilaan yang ilahiyah. Ini khas. Dia tidak normal kayak yang lain. Dan katanya Sokrates di Phaedrus itu, kegilaan ilahiyah itu sebenarnya 4 jenis. Salah satunya cinta. Kegilaan ilahiyah itu ya, yang pertama madness of prophecy. Profesi itu semacam kenabian. Para nabi, para pembaharu, orang-orang yang dapat ilham untuk melakukan perubahan sosial, itu kan orang-orang yang gila, nggak normal. Yang lain hidup enak-enak kok dia mikir neko-neko, ngerusak tatanan. Itu kan kegilaan. Itu nabi yang bisa. Jenis pertama, kegilaan. Jenis kegilaan yang kedua adalah madness to escape guilt and hardship. Biasanya orang yang terjebak oleh kerumitan, kesalahan, atau hidup yang beratnya beban luar biasa, itu agak gila. Ketika solusi-solusi normal tidak bisa, itu pikirannya biasanya mulai muncul yang alternatif-alternatif. Itu kegilaan, hardship, dan escape guilt. Itu jenis divine madness juga. Kayak kamu mungkin ada masalah, dipikir yang lurus, nggak ketemu solusinya, wis ngewarang wae lah piye carane. Itu madness, gendeng kan itu. Wong solusi normal nggak bisa kok kamu ambil solusi ngawur aja. Itu ini butuh kemampuan, nggak sembarangan. Itu madness. Kayak kamu ujian nggak ngerti dosennya kitanya apa, wis dikuwarang wae sapa ngerti bener. Itu jenis madness juga. Jenis kegilaan juga. To escape guilt and hardship. Jadi maka kalau kalian ingin hidupmu berkembang, hidupmu semakin naik kualitasnya, kamu butuh kegilaan ini. Yang nomor 3 kamu butuh. Jadi bikin hidupmu berat, kamu merasa di pressure A, di pressure B, di pressure C, nanti otakmu akan meletek. Nyari jalan keluar. Tapi kalau kamu nggak berani tantangan, nyari aman saja, comfort zone saja, ya hidupmu gitu-gitu aja. Maka jadilah orang gila. Dalam tanda petik ya. Nanti kamu gendeng beneran. Sing disalahke ngajinya. Masa disuruh gila kok kemarin. Terus yang keempat, madness of poetry. Poetry itu ya sastrawan, puisi. Ini ya butuh orang-orang gila. Jadi puisi kok isinya lurus, delujur, gak ada yang baru ya gak laku mesti. Harus inspiratif, ada yang baru. Maka orang-orang budayawan, sastrawan itu kan pikiran-pikirannya kadang mengejutkan. Itu jenis madness juga, kegilaan. Orang yang bisa keluar dari cara berpikir normal. Dan yang terakhir ini, kegilaan cinta. Katanya Plato, kegilaan ketika kita melihat keindahan pada sesuatu yang kita cintai, itu kegilaan. Lagi nongkrong pinggir jalan kok ada yang lewat, indah lagi, kamu kan rada gendeng sebentar, agak ya. Pokoknya yang lurus-lurus lupa sudah. Wow, mesti gitu kan. Wow, mesti gitu kamu lihatnya. Itu semacam kegilaan. Dalam cinta juga begitu. Apalagi kamu jatuh cinta beneran. Yang pernah pacaran atau sedang pacaran pasti ngerti betapa gilanya orang jatuh cinta itu. Hujan-hujan kayak gini disuruh jemput, ngaji lagi. Itu kan hanya orang gila yang mau. Ngapain enak-enak. Apalagi nanti pulangnya disuruh neraktir, bayari lagi. Dan itu mau. Itu kan luar biasa. Dia sendiri suruh bikin makalah, malah males-malesan, dimarahi dosennya. Tapi begitu si dia yang minta bikin makalah, melekan dibela-belain. Itu kan kegilaan yang luar biasa. Jadi divine madness. Bagi yang memang sedang jatuh cinta, kerjasamalah sama dia yang kamu cintai itu untuk mendorongmu produktif melakukan yang baik-baik.
Kalau bisa kerjasama semacam itu, kalian berdua bisa naik kelas hidupnya dengan energi cinta. Jangan disuruh yang nggak penting. Paksalah pacarmu itu, misalnya kamu punya pacar, pokoknya aku ndak mau jadi pacarmu kalau bulan ini tulisanmu nggak jadi. Kalau semester ini tesismu nggak jadi, kita putus saja. Nah, itu kan positif energinya. Daripada dipakai yang aneh-aneh. Jadi mending kamu manfaatkan energi itu untuk yang positif. Kenapa? Di situ ada kegilaan. Yang kalau pakai pikiran normal ndak mungkin. Itu di Petrus. Jadi love is divine madness. Cinta adalah kegilaan ilahiyah. Orang yang jatuh cinta adalah orang yang gila. Orang yang berpuisi, para sastrawan, biasanya orang-orang yang gila. Orang yang hidupnya kepepet, itu orang-orang yang gila. Dan para nabi kadang-kadang melakukan revolusi sosial, mereka juga kategorinya orang-orang yang gila. Terus, nah ini yang dari simposium. Simposium ini nanti berurutan ngomong sahabat-sahabatnya Plato. Biasanya gongnya itu Sokrates. Sokrates inilah nanti konsep cintanya Plato. Kalau ini masih sahabat-sahabatnya, ada yang salah diluruskan, ada yang dilanjutkan oleh Sokrates, ada yang dibantah sama sekali oleh Sokrates. Yang pertama Petrus. Petrus ini kayak penceramah. Karena dia orang bangsawan. Kalau ngomong agak gaya. Omongannya tinggi, tapi ndak nyambung sama realitas. Ideal-ideal. Kayak calon bupati apa gubernur kampanye ndak ngerti realitas, yang diomongkan yang tinggi-tinggi. Ini gayanya Petrus. Makanya dia bilang cinta itu simbolnya eros. Dalam cinta ada kemuliaan, dalam cinta ada pengorbanan. Para pecinta adalah para pejuang yang mau berkorban dan seterusnya. Ini kalimat-kalimat bombastis untuk menceritakan cinta. Seolah-olah iya memang kayak gitu cinta itu. Cuma ini cuma retorika. Cinta adalah segalanya. Cinta adalah puncaknya kemuliaan moral manusia. Cinta adalah, itu jawabannya pasti iya. Iya memang begitu. Tapi terus gimana realitasnya? Hakikatnya cinta itu apa kan itu? Cinta itu mulia, iya. Hidup ini harus dikembangkan dengan kasih sayang, iya. Tapi uraian detailnya kayak gimana? Pokoknya kita harus membasmi kemiskinan. Pokoknya gimana orang Indonesia ini rukun, utuh. Iya lah ngomongnya enak, ya prakteknya gimana? Wong sekarang sudah jelas gegeran. Sudah tawuran. Sebentar lagi perang kalau tidak ada yang misah. Kita hari ini kan kayak anak kecil yang saya ingat zaman saya kecil itu kalau sedang main sama teman. Misalnya ada yang salah apa itu. Sebenarnya aku tidak apa-apa, tapi temanku ini yang kurang ajar. Wih, digituin. Kalau aku nangis itu, kalau aku ngamuk itu, kalau dia akhirnya ngamuk tenang. Padahal aslinya nggak apa-apa loh, dipanas-panasi sih sama teman-teman. Misalnya ada yang salah padaku, jadi aku rapopo, tapi kok terus temanku yang satu, kalau aku digituin tak sikat, kalau aku digituin tak balas, akhirnya ingin balas beneran. Hari ini banyak yang kayak gitu, kamu dipanas-panasin, kamu tidak sadar sedang dipanas-panasin biar menyala semua dan nanti tawuran. Begitu tawuran, yang tadi panas-panasin yang tepuk tangan, ayo terus sikat aja terus, mesti gitu. Senang dia, sukses provokasinya. Nah,
Petrus ini gayanya itu sebenarnya. Dia ngomong tinggi-tinggi teoritis. Cinta itu mulia. Cinta itu inti kehidupan. Cinta itu segalanya dan seterusnya. Tidak salah. Bagus-bagus saja. Cuma terus gimana menjalankan cinta ini? Cintailah musuhmu. Kalau kamu ditampar pipi kiri, kasih pipi kananmu. Lu yo panas ta yo. Ya kan? Prakteknya piye? Gitu. Oke. Itu sebenarnya mungkin ada lanjutannya. Kalau tampar kiri kasih kanan, kalau kanan juga ditampar, balas sekeras-kerasnya. Terusannya ngono. Oke. Jadi cinta itu mulia. Ya wes, manut wae lah. Kalau orang ngomong kelas-kelas tinggi gini, ya lah wes bener. Yang penting terus gimana? Ini Petrus. Ada yang kedua, ini dokter. Kalau dokter ini sangat teknis. Namanya Erik Magus. Dialog juga di situ. Jadi ini dia bilang bahwa cinta itu unsur yang paling penting, baik jasmaniah maupun rohaniah. Orang yang batinnya penuh cinta jauh lebih sehat, baik jasmani maupun rohani. Bahkan dia bilang cinta itu berpengaruh dalam segala hal. Binatang, tumbuhan, tanaman itu bisa dipengaruhi oleh cinta. Bahkan hewan paling buas pun, kalau kamu pelihara dengan penuh kasih, ya dia manut, asal dia nggak pas kelaparan. Kan ada yang kelaparan, ya kamu sendiri yang dimakan nanti. Wong itu insting. Tapi kalau dia hidupnya normal, dia bisa takluk oleh cinta. Tumbuhan juga begitu. Saya tidak tahu bidang ilmunya namanya apa, tapi saya lihat banyak penelitian misalnya yang kayak pengaruh airnya yang Jepang itu. Sekarang kan ada yang neliti pengaruh ngomong yang baik pada tumbuhan, pengaruh ngaji Al-Quran pada kesegaran buah semangka. Kan ada yang neliti kayak gitu ya. Yang saya tidak mau komentar, aku kurang ngerti ilmunya. Jadi ada yang neliti buah semangka ini antara yang dibacakan Quran tiap hari sama yang dimaki-maki tiap hari, kesegarannya beda. Loh ya kamu coba aja sendiri. Nanti kalau ada semangka, kamu iris sebelum dimakan, yang satu kamu bacain Yasin. Yasin, nah yang satu mbok bisu-bisui, kurang ajar ini. Nah, terus kamu makan, itu rasanya segar yang mana? Ya kamu coba sendiri, aku tidak ngerti kesimpulannya gimana. Ya kamu coba. Syukur-syukur Yasinnya 3 kali. Jadi kamu baca Yasin 3 kali. Kalau sudah 3 kali baru dimakan. Oke. Ya, itu harusnya ada nama keilmuannya. Kalau ada yang mau neliti silahkan. Beberapa ilmuwan neliti. Kalau yang Masaru Emoto dari Jepang itu kan air. Air itu dimasukin gelas. Gelasnya dikasih tulisan jorok sama kasar, yang satu dikasih tulisan kasih sayang sama kelembutan. Dicek gambar kristalnya air itu ternyata beda. Itu nanti bisa disambungkan sama kiai-kiai, ustadz-ustadz yang kalau menyembuhkan cuma dibacain Fatihah di air terus dia bisa menyembuhkan. Mungkin kalau ustadz kan auranya beda sama kita. Kamu kalau mau cowek piro ya rampung kowe. Aura, kamu kan gak punya aura, punyanya aurat. Oke. Nah, ini gayanya Erik Magus. Itu mungkin kayak saya dulu nulis skripsi tentang filsafat cinta itu kayak orang-orang ahli kimia yang meneliti aspek kimiawi dalam diri manusia yang berhubungan sama cinta. Ini sangat kimiawi, jadi cinta itu bukan gejala mental, dia cuma gejala kimia dalam tubuh kita. Jadi kenapa kalau lihat lawan jenis terus kamu berdebar-debar, rasanya ada yang naik, mungkin
adrenalinmu naik, apa-apamu yang naik, rasanya kok panas ini ya. Nah itu ada zat kimiawi yang bereaksi. Setiap kali kamu jatuh cinta, zat ini diproduksi. Semakin dalam cintamu, semakin dia diproduksi masif. Maka kalau sudah jatuh cinta, untuk tidak cinta lagi itu susah. Sudah terlanjur jatuh. Ya, jadi maka, dan zat ini saya, yang di buku itu saya tulis, zat ini habisnya sekuat-kuatnya kalau dipakai terus-menerus itu 2 tahun. Jadi 2 tahun zat ini bisa habis. Kalau kamu pacarannya gayanya boros, yang-yangan tiap hari, pokoknya terus tiap hari I love you, I miss you, lama-lama enggak lama, sebenarnya 2 tahun dia sudah habis. Kalau dasarnya hanya ketertarikan fisik, orang yang hanya berhenti di situ maka sangat rentan untuk selingkuh, nyari yang lain. Kalau sudah 2 tahun, maka jangan lama-lama pacaran. Yang gawat, yang nikah. Kalau nikah juga tidak bergerak dari ranah itu, bisa nyari yang lain di tahun ketiga. Maka tadi saya bilang levelnya nggak boleh berhenti di mawaddah, dia harus naik ke mahabbah, syukur-syukur ke yang tertinggi rahmah. Kalau hanya di mawaddah, ya sudah nggak tertarik lagi. Secantik apapun istrimu besok, dalam jangka waktu tertentu rasanya lebih cantik yang lain. Makanya ada peribahasa rumput tetangga itu selalu lebih menarik. Itu yang bikin rumah saya nggak tak kasih rumput, biar nggak diliriki sama tetangga. Oke, jadi ini gayanya Erich Marcuse. Dia ini dokter. Jadi cinta dia ndak urusan sama mulia-muliaan. Ini memang ada dampak nyatanya secara fisik dalam hidup kita, secara mental juga. Jadi kesehatan mental, kesehatan fisik. Kalau mental kita sehat, fisik kita sehat, yo kita akan bahagia. Jadi cinta itu sumber kebahagiaan. Nah itu Erich Marcuse. Dia dokter. Jadi cara berpikir tentang cinta.